alladzi la haula wala quwwata illa billah. Shalli Allahumma wa sallim ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram, kepada Sahibul Wilayah Bapak Ketua RT 07 beserta staf-staf jajarannya, Hadratul Mukarram, kepada Bapak Ustadz Jumri Soleh, Bapak Suparti, Bapak Tutut Iswahidi Nasyanto selaku pengurus dari majelis taklim kita yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Bahagia orang? Ya ibu bahagia aja, orang dari tadi berisik aja sih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kita bisa berkumpul dalam rangka menjaga istiqomah rutinitas pengajian RT 07 yang semoga perkumpulan kita ini membawa barokah manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Manfaatin dunia mangan gerah ini mangan ya kan? Enggak ada berarti anyep lagi nanti jangan direspon kok, waduh ini mangan bercanda itu loh pokoknya. Ini manfaatnya yang dunia makan gratis ya kan, kue lagi kita kumpul ini dengan yang seperti ini kan persaudaraan semakin erat. Kemudian manfaat di akhirat, untuk akhirat hal yang seperti ini semoga saja mampu membersihkan diri kita, sehingganya tatkala kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pulang, ini bisa sampai ke tempat asal kita. Karena gini, manusia ini sering sekali terdengar urip nang alam dunya mung sak dermo mampir. Ini bagaikan orang yang merantau, iki bakal balik nang kampung halamannya. Berbeda sekali dengan merantaunya sampean. Sampean merantau, belum perantauan untuk omah ora balik-balik. Betah juga gitu. Ini beda. Jadi merantau nang alam dunia, kita merantau di alam dunia itu nggak bisa beli di sini. Pasti mau nggak mau disuruh balik. Dan ternyata balik ini, pulang ini harus memenuhi syarat, yaitu kita harus kembali suci sebagaimana dulu tatkala kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Bayi lahir itu suci lagi. Kembing kon dhuwur mudhun ngisor, suci. Nah kita kembali nanti ke sana harus dalam posisi yang seperti itu. Semisal tadi, kalau kita melihat, kalau kita menggunakan istilah suci, kita deteksinya kan susah. Suci ini koyo ngopo, ora suci ini koyo ngopo. Gampang nyamahan itu seperti itu.
Kalau kita dilahirkan ke alam dunia itu disertai dengan 100 energi, disertai dengan 100 energi. Iki orang tersebut ini akan mampu kembali ke alamnya, ke asalnya, ke kampung halamannya. Minimalnya tatkala energi yang jumlahnya 100 itu pun juga masih ada. Problemnya padahal kita hidup ini dari lahir kemudian nyampe usia balik niku kurang lebih ya 10 sampai 12 sampai saat ini tentunya banyak macam hal perkara yang membuat iklan dulu. Bismillah. Manusia bisa kembali ke tempat asalnya, artinya mati dalam keadaan sempurna, mati dalam keadaan beruntung. Ini apabila manusia tersebut bisa menjaga kesuciannya. Padahal kita baca diri kita masing-masing. Mulai ada perhitungan itu. Ini orang itu dimulai dari usia balik. Ini di usia balik ini di situ mulai ada perhitungan. Andaikan kok melakukan suatu hal yang melanggar aturan, berarti itu mengkotori kesucian itu. Dan andaikan orang tersebut ini melakukan hal yang di situ membawa kebaikan, berarti orang tersebut menambah kesucian itu. Ini dewi angan-angan mau. Pernahkah terpikir dalam diri kita itu selalu hidup di alam dunia ini dengan keadaan dalam model selalu menjaga kesucian? Kan nggak kepikir. Sempenting murid bengi turu awan melek nyambut gawe. Mangan turu kerja. Mangan turu kerja. Tidak pernah terpikir oleh diri kita bahwasanya kelak kita ini habis mampu kembali apabila kita itu tetap dalam keadaan suci, minimalnya sebagaimana dulu tatkala kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Itu gitu. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui nih, dari tubuh kita, dari diri kita ini, yang di situ punya potensi mengotori dan membersihkan itu ono telu jadi. Satu, fisik kita, panca indera kita. Wong urip kudu njaga panca indranya. Ini mudah terdeteksi. Asal gak nglakoni elek berarti iso jaga suci panca indera. Nomor 2, pikiran kita. Nah, ini sudah mulai masuk ranah dari pikiran. Siapa sih yang bisa deteksi pikiran? Nggak ada yang bisa kecuali orang yang punya pikiran itu sendiri. Berarti orang itu sendiri itu. Artinya bagaimana? Tapi dalam otak pikiran kita ini nggak bener, elek maksudnya, jelek maksudnya. Pikiran elek ambek tonggone, yang motori. Duwe pikiran sing ngeres-ngeres, ya motori. Pikiran. Ini kalau nggak kita sadari, kalau nggak kita kontrol, bablas terus, kan nggak dosa. Misalkan ngomong seperti itu kan nggak dosa. Dosa nggak dosa itu tuh gini, ngerikannya gini.
itu dinyatakan dosa apabila itu ada buktinya, bukti nyatanya. Nyolong dosa, kono enek faktane nyolong. Tapi kalau orang berpikiran jelek, mana faktanya? Siapa yang bisa membuktikan? Kan nggak ada, kecuali diri kita sendiri. Awas pikiran kita, didogo, jangan sampai punya pikiran jelek. Kemudian yang ketiga, hati kita, prasangka kita. Hati ini kan ya prasangka itu tadi gitu. Kalau kan sudah sering dikatakan ojo sok suudon ambek wong, janganlah berprasangka buruk dengan orang siapapun itu, walaupun toh mungkin dilihat secara kasat mata itu orang jelek sekali. Ojo, sing rugi sopo awake dhewe. Ruginya di mana? Atine kok kotor. Dan itu semua lo yang mengakibatkan kesucian kita itu ternodai. Kalau itu kita cuekin, kita biarkan saja, niscaya yusuf nggak bakal bisa kembali ke tempat asal kita. Nah, makanya ya semoga perkumpulan yang seperti ini membawa manfaat barokah min Allahumma. Ya ngono, kita harus punya apa ya bahasanya, kita harus punya misi dalam diri. Aku kumpul toko ngadiri pengajian, aku butuh duit pengetahuan. Saya harus mempunyai tambah pengetahuan. Dengan modal pengetahuan itu, aku akan menjaga kesucianku sendiri. Harus seperti itu. Ya nek sementing kumpul yo repot. Domong rugi. Kalau seperti itu gitu. Sholawat salam semoga tetap tercurah untuk baginda kita, junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kajian kita kan bahas sholat gitu. Ini sholat juga bagian dari ritual menjaga kesucian diri sebenarnya. Sholat ini, kemarin saya ngomong gini, orang itu kalau pengen baik sholat kan gitu tuh. Kalau pengen baik jaga sholat, karena itu tadi, dengan sholat kita itu menjaga kesucian kita, bahkan menambahi kesucian di diri kita. Lah, iki sholat itu yang nggak asal sholat ya gitu ah. Kita harus punya pemikiran piye supaya kok sholatku bener-bener mampu menjaga kesucianku, bahkan mampu menambah sucinya awakku ini. Kan gitu. Kalau cuma asal-asalan sholat karena gitu. Orang sholat itu kalau bener-bener kita dengan mempunyai misi tujuan menjaga kesucian, itu ngefek kok di dohir kita. Kita pasti akan cenderung tambah baik. Secara dohir itu akan nampak, secara perilaku itu akan nampak. Jadi perlu dipertanyakan bagaimana sholatnya. Ternyata ada orang yang rajin sholat, nih maksiatnya yuk kenceng itu perlu dipertanyakan, perlu dilihat, perlu dikoreksi. Ini ada apa ya? Untuk sholatnya sengkaka. Ya mungkin orangnya itu nggak mempedulikan dengan sholatnya. Awas. Sholat ini bagian dari amaliyah yang mempunyai tujuan membersihkan jiwa, membersihkan diri. Makanya sholat ayo supaya sholatku ngefek marang awak rugi, jadi tidak api itu pun. Nah, sebelum sholat ini kan kita diserahkan harus suci ya, wudu. Ini wudu ini saya agak kelewat sebenarnya. Wudhu ini kan secara kasat mata yang kita lihat cuma basuh tangan, kumur-kumur, basuh muka, masuk kaki ya, basuh gini, masuk kaki gitu ya, kan gitu tuh ya. Ini kalau kita melakukannya cuma dengan yang seperti itu aja, los-losan seperti itu aja ini,
maka maknanya wudhu gak akan dapat oleh kita. Ini nyambung bener. Iku yo ora beda aja mbek wong cuci tangan tok. Enggak beda aja dengan orang yang berkumur. Enggak beda aja dengan orang yang cuci muka habis bangun tidur. Kalau wudhu kita cuma sebatas basuh tangan, kumur-kumur 3 kali, ngisep ke hidung 3 kali, basuh muka 3 kali. Kalau seperti itu, iya. Makanya dari sini ya, saya tak mundur dulu betul. Neng wudhunya ini coba ayo kita benahi juga. Supaya apa? Wudhu yang kita lakukan, di mana wudhu sebagai sah-sahnya sholat ini punya makna dalam diri kita, punya efek, punya hasil dalam diri kita. Piye lho? Didungani ya. Wudhu ini mulai didungani. Dungane nggak usah nggo bahasa Arab, nggak usah nggo bahasa Arab. Wis bahasa Jawa wae, bahasa kita saja. Tangan ya Allah, wahai tangan, jagalah dirimu dari berbuat maksiat. Tangan tidak mau. Tangan, jaga dirimu dari berbuat maksiat. Waktu berkumur-kumur, wahai mulut, jagalah dirimu dari berbuat maksiat, misalkan. Atau wahai mulut, gunakanlah kekuatanmu untuk selalu mengingat Allah, misalkan. Akali wae. Ngisep air ke dalam hidung itu. Wahai hidung, janganlah kamu mencium bau-bauan yang membuat kamu itu melakukan maksiat. Waktu basuh muka, wahai wajah, hadapkanlah dirimu selalu ke hadapan Allah. Sehingga dimanapun kamu berada, kamu merasa selalu dalam pengawasan Gusti Allah, dan pada hakikatnya manusia selalu dalam pengawasannya Gusti Allah. Wajah, tangan juga, wayah basuh nopo niku, jidat bagian dari kepala. Wahai akal, pikirkanlah selalu kebesaran Allah. Wayah basuh telinga, wahai telinga, dengarkanlah selalu nasihat-nasihat kebaikan dan ikutilah. Wayah basuh kaki, wahai kaki, sentengan janganlah berjalanlah kamu selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wahai kaki, janganlah kamu berjalan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Ngoboso kaya ngono wae. Ini kan kalau usul pakai bahasa Arab itu jauh. Jauh. Jadi tujuannya apa sih? Supaya wudhu kita lebih bermakna itu. Lebih bermakna. Ini wudhu nih. Coba dari situ kita. Awas. Ya, orang sekarang itu kan, karena orang sekarang itu memang pinter-pinter. Dengan pinternya terus akhirnya bahasa elehnya itu juga banyak. Eleh gitu. Kan gitu. Padahal ya Allah, kalau udah datang masanya itu pasti tulung. Itu pasti tulung. Ini wudhu. Sholat. Coba gini. Ini saya mau praktek betul. Sholat itu usolli fardhul maghribi itu ya. Misalkan usolli itu kan sunnah itu. Itu kan niat itu kan dalam hati membaca lafaz niat itu hukumnya sunnah. Prakteknya gini Bapak, jangan keburu-buru takbiratul ihram. Ojo keburu-buru takbir sebelum konsentrasi kita ini benar-benar full. Maksud saya bagaimana sebelum kita itu merasa dalam pengawasannya Gusti Allah. Nyambung betul. Coba terpaku dengan usolli fardhul maghribi Allah, berpikiran neng di Allah. Ayo coba agak tenangin dikit, tenang disi. Usolli fardhul itu sebenarnya usolli fardhul niku ben supaya kita tuh tenang gitu. Ben tenang disi, dikencengnya suarane ben dhewe iku mendengarkan bacaan itu. Wis tenang, rasa kita timbulkan, kita dalam pengawasan Gusti Allah, baru Allahu Akbar. Jejer gitu ya. Takbir ini ngangkat tangannya juga usah berbarengan Allah, itu enggak. Coba tangan ini udah kita siapkan seperti ini. Ini di sini.
seperti ini, posisinya kan seperti ini ya. Kalau ngangkat tangan itu kayak gini, gini. Wis, pokoknya jarinya nggak usah di kaku-kakuin. Wis tar seperti seperti ini udah seperti ini, kita rasa udah dalam pengawasan Allah, baru Allah Akbar. Kula ya. Nyambung betul. Sanggup praktek betul. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita ya pasti kita praktek. Kadang-kadang kita itu suka ngeluh dengan anak kita yang bandel gitu misalkan. Itu sebenarnya problemnya tuh bukan di anak kita, di kita. Kalau kita ini jadi orang yang baik, anak kita pasti ikut baik kok. Itu udah hukum tentu seperti itu. Kalau kita jadi orang baik, anak kita pasti baik. Coba kita belajar dari sholat kita benahi benar-benar sholat kita. Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Ini pun sebenarnya ya, ini masih belum, itu masih sederhana. Kayak bacaan Allahu Akbar kan punya kandungan makna, kemudian doa iftitah punya kandungan makna. Maka saya pernah ngomong, saya pernah berbicara seperti ini. Kelas kita, usia kita ini, kalau ngaji itu wis toh, baca cukup anak baca tajwid, telat, yuk kaset, kenapa? Oh. Kita nggak usah coba Quran, nanti keinian apa namanya, waktu kita, umur kita ini nggak memenuhi, keburu tua. Mendingan belajar sholat yang benar. Bacaan Quran yang perlu kita waspadai cuma bacaan Fatihah. Kan saya suka ngomong seperti itu. Itu. Nah, itu di dalam sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam ini ada maknanya. Maksudnya mana itu artinya? Ini ada tujuan, ada arti kehidupannya. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai dengan salam. Itu ada artinya. Makanya kalau orang mampu mengaplikasikan sholat itu dalam dirinya, niscaya orang itu akan jadi orang baik. Jokono, gitu loh. Karena sebegitu luar biasanya ilmu sholat, begitu sulitnya sebenarnya ilmu sholat, maka bahasan kita kan tentang sholat sunnah rawatib. Kita dorong diri kita dulu, pancing diri kita dulu dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, mengerjakan sholat sunnah rawatib ini kalau sholat di rumah sendiri, ini saya doa abot. Ustaz wajib ya keter kan gitu kan. Sholat sunnah. Itu. Sholat rawatib. Sholat rawatib itu qobliyah subuh ya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur ini yang muakkad. Ini yang muakkad itu tuh yang dikukuhkan. Yang kesunahannya, kekuatan level sunnahnya itu tinggi. Artinya Kanjeng Nabi itu sering melakukan itu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib sebelum asar, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada salat isya. Kalau sebelum isya malah enggak muakkad. Ini coba. Ini kalau tidak jamaah ya itu abot. Makanya ayo dan gue bantu semuanya ini kan kita kadang-kadang butuh bantuan dengan keadaan kita. Yuk kita jamaah. Mas Jamal mulai jamaah saya yuk. Ya, saya tahu ya. Mas Jamal mulai jamaah. Alhamdulillah. Nah, tapi kita orang dinoto pun baru hilang. Aduh, wes sendiri. Terus ada sholat sunnah yang ghairul rawatib.
rumah kan nggak dikukuhkan. Sholat rawatib yang nggak dikukuhkan, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat dengan 2 salam ya sebelum sholat asar. Oh ya, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Iku tasnah rawatib. Tujuannya tasnah rawatib yang pertama, kalau yang sifatnya qobliyah ini untuk membantu agar supaya tak kalah kita mengerjakan sholat wajibnya itu lebih bisa sempurna. Kalau yang ba'diyah, tujuannya kalau adanya sholat sunnah ba'diyah agar supaya kekurangan yang terdapat di sholat wajib itu tertutupi, tergantikan dengan sholat sunnah itu. Kan berarti penting tuh. Berarti penting ini sholat sunnah. Pun jambil. 9/4. Iya dah, ini pun itu aja. Ada yang mau tanya monggo. Monggo, yang mau tanya. Ya, ada yang mau tanya monggo. Pokoknya Bapak Ibu, ayo kita jangan menggampangkan tentang sholat gitu. Maksud saya, yang penting sholat di ujung ngono. Dan gitu. Nanti nggak ketemu nanti. Itu. Monggo, yang mau tanya monggo. Di luar dari materi, batu nomor kalau bisa saya jawab. Monggo. Jangan baca begini. Enten boleh. Ini kalau nggak pulang-pulang. Jadi bidang kata mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Kemudian sholat sunnah yang enggak rawatib, yang enggak rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya sekarang sholat sunnah yang tidak sifatnya tidak mengiringi sholat fardu. Satu sholat witir. Sholat witir waktunya ba'da isya. Rakaat paling sedikit itu 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Jadi cara mengerjakannya itu ba'da isya, kemudian bangun sholat sunnah rawatib dulu ba'da isya 2 rakaat, kan salam, kemudian bangun lagi, terserah mau 1 rakaat boleh, 3 boleh, yang penting ganjil. Ini mengerjakan sholat witir ba'da. Nah ini kadang-kadang kita tuh nggak usah beribet. Bagi orang yang suka tahajud bagaimana? Kalau memang bisa istiqomah loh ya, paten pasti tangi itu kerjakanlah witir setelah tahajud. Andai kan kok kita itu belang bentong, kadang tangi kadang ora, yowis kerjakanlah sholat witir setelah isya. Dan gue sholat tahajud itu ora apa-apa, nggak ngaruh. Itu bukan satu rangkaian masalahnya, tidak apa-apa, tak aruh. Nanti kalau kayak gitu ya nanti sholat itu juga untuk sholat sunnah pengimeneh, enggak lah, tetap boleh itu. Kemudian tadi rakaatnya paling dikit 1 rakaat, 1 rakaat aja nggak apa-apa, masih 1 rakaat boy, 1 rakaat aja. Kalau saya jujur saya sering ngerjain 1 rakaat. Kalau saya sering ngerjain 1 rakaat. Ronobo, yuk pengen 1 rakaat. Kemudian yang kedua sholat tarawih itu juga bukan tergolong sunnah rawatib. Jumlah rakaatnya ini kan kita pakai mazhab Syafi'i ya. Kita pakai mazhab Syafi'i, jumlah rakaatnya ini 20 rakaat dengan 2 rakaat salam. Berarti 10 salaman. Wis prakteknya yuk kayak itu. Kemudian yang ketiga sholat duha. Sholat duha itu rakaat paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit. Paling banyak
8 rakaat. Waktunya tatkala matahari udah nampak tuh. Wis ngene setara yo. Wis ada bundur-bundur itu sampai masuknya waktu zuhur. Kalau zuhurnya jam setengah 12 misalkan, sampai setelah 2 jam setengah 12 kurang 10 menit join, itu kan berarti gitu. Kan belum masuk zuhur. Kan gitu. Setelah 2-nya jam 11 yo itu. Niatnya apa? Duit agak. Yo lah. Wis suwe iki. Udah tua kita. Janganlah ngerjakan yang kayak gini-gini, jangan udah niatnya yang seperti itu. Wis niat boleh ridhonya pengeran gitu aja. Wis urusan rezeki wis Gusti Allah wae. Kemudian yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Ini sholat tahiyatul masjid. Ini banyak orang yang waktu Jumatan itu agak salah kaprah nih. Kalau tahiyatul masjid itu Bapak, pertama gini. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa digantikan dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sebanyak 4 kali. Habis itu duduk aja. Jadi misalkan kau sampai Jumatan pas nemuni adzan misalkan, adzan itu udahlah, nggak usah kok mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid, cukup baca tasbih terus dah jago. Apalagi kok udah naik khutbah. Wis, bagus seperti itu. Wong tahiyatul masjid kan hanya menghormati masjid. Nah itu nanti sampai menghormati masjid, hanya wong adzan juga suara adzan tidak dihormati loh. Ya kan? Nah itu ya tumpuk-tumpuk ngono. Solusinya yaitu tadi, tatkala berkumandang adzan wis mlebu masjid, maca tasbih ping 4 yo jago. Gitu. Utawa masuk masjid kita belum sholat sunnah kok udah komat, kita nunggu udah mau komat, jangan berdiri Bapak. Apalagi orang ngakau bangun malah baca-baca ngomong ngaget. Wis maca tasbih wajah 4 kali langsung duduk. Itu sebagai pengganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ping 4. Ibu-ibu harus lebih masjidnya juga seperti itu. Yang namanya masjid, masuk masjid ini tetap punya tuntutan kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya niat arep ngadili pengajian mangkate kuwasi lah mlebu masjid dhisik wae. Itu bacanya itu untuk jago, duduk. Lah ini tahiyatul masjid itu ngerjakannya di mana? Yo nang jero masjid. Kalau di Serambi itu bagaimana? Serambi masjid bukan. Kan gitu. Itulah. Apalagi kok di teras upah itu. Aku kalau di Alabre itu ya, misalnya Alabre itu kan nggak ada, itu mestinya cuma pengaturan itu kan di luar. Sholat sunnah opo? Saya itu masih nyobain kiper. Kalau sholat sunnah lah, cuma jangan tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah mutlak gitu. Saya niat sholat sunnah lillahi ta'ala Allahu akbar gitu. Sholat sunnah mutlak itu seperti itu. Nyambung gitu. Pokoknya sholat sunnah tahiyatul masjid di dalam masjid pokoknya. Kalau di luar masjid ya wudu lah. Bukan. Teras masjid bukan. Karena nanti menghukumi masjid itu kan beda nanti. Itu mas kan orang head itu kan ada hukumnya. Tapi kalau di teras masjid itu, di Serambinya itu kan tidak ada hukumnya. Bebas-bebas aja gitu loh maksudnya. Kemudian nomor 5 sholat hari raya. Dan yang nomor 6 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau perempuan bagusnya bagaimana? Lagi-lagi ini mau sebenarnya nih, kalau saya itu fleksibel lah. Yang penting niatnya sebenarnya. Kalau sampai pilih zaman masjid jamaah lah. Cuma niatnya yang benar. Ojo niat grutuk. Wis selfie sih cekrek. Sholat itu ya. Bener wae gitu. Ya niat saya mau sunat. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, niati ngono. Nanti itu. Ini kalau mau ngikutin hukum masih kan perempuan kan nggak boleh tuh. Kalau yang masih cantik kan nggak boleh. Soalnya itu masjid ini yo.
kan gitu. Ini sampai masih merasa cantik-cantik masalahnya itu masjid ya mau ngikutin hukum masjid tapi udahlah oke lah tidak apa-apa lah jauh dari kemungkinan terus masjid ini nanti sebenarnya. Yang nomor 6 saat kusuf ini saat gerhana matahari maupun gerhana rembulan jarang dikerjakan pun ya. Alhamdulillah semoga manfaat barokah cara hujan manfaat barokah dan hidayah dan taufik Allah semoga untuk kita sehingga kita diberi kemampuan kekuatan untuk mampu menjaga kesucian diri kita. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya. Tanpa ini Pak. Coba nyusul tak dudoi. Saya enggak apa saya tak dudoi. Ini dudoi sih Pak, dudoi. Sampai sering-sering dungo tuh buka aja Google ya. Dungo Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Sering-sering dungo itu. Dewi itu wong goblok. Ini dengan itu tuh doa itu kita berserah ngakui Gusti Allah bahwa kita itu orang bodoh. Ben Gusti Allah sendiri bimbing. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma siratal ladzina an'amta 'alaihim nabi meski itu loh. Sampai doa Allahumma hdinas siratal mustaqim cepat kasih betul dia. Dan itu kalau ngapalin doa bahasa Arab itu sampai artinya diperhatikan. Untuk malaikat takon masalah ini. Sampai mau coba bahasa Arab mau malaikat takon jadi apa kowe embo, ya guyu malaikat. Kan gitu. Ambil artinya diperhatikan artinya. Oke. Yes. Hah? Ini Pak bisa Pak. Oke. Tunggu batang bisa aja. Itu oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ta'ala kulli sahabatin wa sallam jama'an alhamdulillahil alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi 'alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fariz alal muslimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.